بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Usia emas atau Golden Age adalah masa berharga pada jenjang kehidupan. Apa yang diterima pada masa ini akan membekas ke masa yang akan datang. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah sosok bayi laki-laki dari rahim seorang wanita bernama Siti Aminah. Tangis bayi yang memecah kesunyian Ka'bah itu menjadi awal pertanda besar bagi turunnya risalah terakhir ilahi untuk manusia. Kelak bayi itu akan menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran bayi yang diberi nama Muhammad ini disambut sukacita oleh keluarga Bani Hashim. Bahkan kelahiran Nabi terakhir ini sampai memadamkan api keramat yang disembah kaum Majusi di Persia. Konon api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Muhammad lahir di tengah zaman jahiliyah, di mana orang Arab pada waktu itu masih memiliki kebiasaan dan perilaku bodoh. Selain belum mengenal baca tulis, mereka masih memuja berhala, minum khamr, berjudi, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tawaf dalam keadaan telanjang. Kelak semua kebodohan itu akan dihapus dengan turunnya ayat-ayat ilahi. Muhammad terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal sebelum kelahirannya. Oleh karena itu, hidupnya selalu dipenuhi kesusahan. Setelah lahir, Muhammad sempat dirawat Suwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Mengikuti adat yang berlaku, Muhammad juga disusukan kepada wanita lain. Sudah berlaku adat di kalangan bangsawan Mekah bahwa anak yang dilahirkan pada hari ke-8 akan dibawa ke pedesaan untuk dibesarkan di sana. Dan akan kembali ke perkotaan ketika umurnya 8 atau 10 tahun. Kabilah Badawi yang biasa menyusukan ini adalah Bani Sa'ad. Wanita Badawi dipercaya berperangai lurus dan jujur karena terbiasa tinggal di daerah yang udaranya masih bersih. Tutur katanya pun terkenal sopan dan lembut, sehingga diharapkan anak dari Mekah tidak terbawa perilaku orang kota Mekah yang buruk ketika itu. Ketika suatu hari serombongan Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui, Aminah pun menawarkan bayinya. Wanita-wanita itu menolak dengan alasan Aminah adalah seorang janda dengan harta warisan yang tidak banyak. Mereka pikir pastilah upah yang diberikan juga sedikit. Tetapi ternyata di tengah kesedihannya, ada juga wanita yang mau berbalik untuk mengambil putra Aminah. Wanita Badawi itu bernama Halimah As-Sadiyah. Setelah sehari tidak menemukan bayi, hati Halimah seolah tergerak untuk mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza pun menyetujuinya. Akhirnya Muhammad kecil dibawa ke pedesaan untuk disusui. Dan ternyata keberkahan memang menyertai keluarga Halimah setelah membawa Muhammad. Air susu Halimah yang tidak terlalu deras menjadi berlimpah. Bahkan cukup untuk menyusui Muhammad sekaligus anaknya sendiri. Tidak hanya itu, kambing dan domba yang dipelihara Halimah pun bertambah gemuk dan menghasilkan susu yang banyak pula. Padahal ternak tetangganya tidak demikian karena masih masa paceklik. Keluarga Halimah yang sebelumnya hidup susah berubah menjadi keluarga yang berkecukupan. Muhammad kecil dirawat keluarga Halimah hingga usia 5 tahun. Bahasa Arab yang tinggi dan murni dipelajari dari kabilah Bani Sa'ad yang halus tutur katanya. Kehidupan di pedesaan mengajarkan Muhammad menjadi jiwa yang bebas dan merdeka.
Kedekatan dengan alam terbuka membuat pikirannya lebih dewasa dibanding anak seumurannya yang tinggal di kota. Dan ini memang terbukti bahwa berada langsung di bawah naungan langit terbuka dapat membuat seseorang lebih bijaksana, baik dalam berpikir maupun berperilaku. Konsep yang sama seperti yang diterapkan di sekolah alam di masa sekarang. Ternyata sebenarnya sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi, hanya dengan kondisi yang berbeda. Anak-anak di sekolah alam dibebaskan untuk mengenal alam dan belajar dari alam. Bahkan, untuk anak-anak di sekolah umum sesekali juga diajarkan untuk belajar di alam. Ini akan memacu pembentukan karakter anak menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan inovatif. Nabi Muhammad adalah sosok penyabar. Ternyata kesabarannya ini dilatih dari kecil. Kebiasaannya mengembalakan kambing di padang rumput sangat menuntut kesabaran tinggi. Pengalamannya ini pernah diutarakan sendiri oleh Nabi. Hampir semua Nabi pernah mengembalakan kambing. Musa juga pernah menjadi pengembala kambing, demikian pula aku. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, tiada Allah mengutus seorang Nabi kecuali pasti dia pengembala domba. Setelah usianya 5 tahun, Muhammad kembali lagi ke ibunya. Tapi sayang, tidak lama setelah itu, Aminah menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan pun dialami Muhammad karena pada usia yang masih anak-anak sudah menjadi yatim piatu. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy. Abdul Muthalib sangat mencintai Muhammad melebihi anak dan cucu yang lain. Ia sudah meramalkan bahwa cucunya ini kelak akan menjadi pemimpin besar. Pernah diriwayatkan suatu ketika Muhammad kecil menduduki kursi khusus untuk Abdul Muthalib. Kursi itu adalah semacam singgasana yang tidak seorang pun berani untuk menempatinya. Orang-orang bangkit untuk melarangnya, tetapi dengan sabar Abdul Muthalib membiarkan Muhammad untuk bermain dan duduk di sana sambil berkata bahwa dia memang pantas untuk duduk di sana. Kesedihan ternyata datang lagi ke kehidupan Muhammad. Pada umur 8 tahun ternyata kakek tercintanya berpulang ke rahmatullah. Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di rumah Abu Thalib inilah Muhammad tumbuh hingga remaja. Tempaan, didikan, dan cobaan selama masa kanak-kanak ternyata sangat berpengaruh terhadap pribadi Muhammad ketika remaja. Lewat didikan yang baik, lingkungan yang sehat, Muhammad tumbuh menjadi pemuda dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa masa kanak-kanak adalah penentu untuk masa depan seseorang. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bayi sebaiknya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makan tambahan lainnya. Setelah melewati 6 bulan, bayi diberi tambahan makanan pendamping ASI.
Baru setelah usia 2 tahun, anak dapat disapih dan pemberian ASI dihentikan. Mengapa demikian? Kandungan gizi ASI sangatlah lengkap. Komposisi zat gizinya sangat beragam dan semuanya berguna untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Kolostrum atau ASI yang masih berwarna kekuning-kuningan yang keluar pertama kali setelah melahirkan mengandung zat kekebalan untuk melindungi bayi dari penyakit dan infeksi terutama diare. Protein dan vitamin A-nya tinggi dengan kadar karbohidrat dan lemak yang rendah. Ini sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada awal kelahiran. Kandungan gizi ASI juga mudah diserap karena perbandingan antara whey dan kaseinnya sesuai untuk bayi. Inilah keunggulan ASI dibandingkan susu sapi. ASI mengandung whey lebih banyak dibanding kadar kasein, yaitu 65:35. Perbedaan dengan susu sapi yang perbandingannya 20:80. Hal ini membuat protein susu sapi lebih susah diserap. Belum lagi kandungan asam amino yaitu taurin, DHA yang sangat tinggi dibanding susu sapi. DHA dan taurin sangat berpengaruh pada perkembangan sel otak bayi, sehingga anak yang diberikan ASI cukup diharapkan juga memiliki kecerdasan tinggi. Pemberian ASI secara langsung pasti akan lebih higienis karena tidak perlu menggunakan botol susu, mencuci dan memanaskan supaya steril. Lebih praktis bukan? Kapanpun bayi membutuhkan, ASI bisa langsung disusukan. Nah, kalau dari segi ekonomi, jelaslah ASI lebih hemat dari susu formula. Kalau dari sisi menyusuinya, ternyata juga punya banyak keuntungan bagi sang ibu. Dengan menyusui, akan lebih mendekatkan emosi ibu dan anak. Menyusui juga lebih menyehatkan karena akan mengurangi resiko kanker payudara dan kanker indung telur. Menyusui juga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alami karena dapat menunda haid dan mencegah kehamilan. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ASI dengan segudang manfaatnya. Bahkan, sekarang ASI eksklusif sudah mulai digencarkan. Banyak artis Indonesia yang menjadi duta kampanye ASI eksklusif. Tetapi jika kita lihat di masa sekarang, banyak faktor yang menyebabkan seorang ibu tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif, bahkan tidak sama sekali. Pertama, karena sang ibu meninggal atau menderita sakit kronis yang tidak memungkinkan untuk menyusui. Kedua, faktor psikis sang ibu sendiri. Stres berlebihan setelah melahirkan atau pada masa menyusui akan sangat berpengaruh pada jumlah ASI yang dihasilkan. Gizi dan makanan selama hamil juga sebaiknya diperhatikan karena ternyata berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas ASI. Untuk masalah ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari suami, keluarga, dan tidak menutup kemungkinan sampai ke medis. Ketiga adalah faktor sosioekonomi. Dengan bermacam alasan, sekarang ini banyak wanita yang bekerja. Dan dengan bermacam alasan pula, pemberian ASI tidak dapat eksklusif. Mulai dari pekerjaan yang menyita waktu, lingkungan pekerjaan yang tidak mendukung, kurangnya pengetahuan tentang ASI eksklusif, bahkan sampai karena tidak ingin merusak penampilan fisiknya ketika bekerja. Karena alasan itulah, maka sebaiknya anak mendapat ASI sampai usia 2 tahun mulai berganti. Dengan berbagai resiko dan kelemahan, adanya susu formula menjadi pendukung ibu-ibu yang tidak dapat atau tidak mau memberikan ASI secara eksklusif. Konsep penyusukan ke wanita lain juga mulai berkembang sekarang ini. Donor ASI sudah mulai marak. Wanita yang jumlah ASInya berlebihan memberikan ASInya kepada yang membutuhkan dengan atau tanpa imbalan sama sekali. Apapun kondisinya, sebaiknya mulai dipahami bahwa ASI adalah hak untuk semua anak. Sebagai orang tua, hendaknya memberikan yang terbaik untuk buah hatinya, bukan? Hak anak yang tidak kalah penting adalah mendapatkan pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan moral, maupun pendidikan akademis. Usia anak untuk masuk sekolah dasar di Indonesia adalah antara 6 sampai 7 tahun. Jadi sebelum itu, anak tidak wajib untuk belajar akademis. Tapi untuk lebih mengenalkan pendidikan secara dini, sekarang ada jenjang yang disebut pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurut pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 tentang anak usia dini adalah antara 0 sampai 6 tahun. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain infant yaitu 0 sampai 1 tahun, toddler antara 2 sampai 3 tahun,
preschool atau kindergarten antara 3 sampai 6 tahun, dan early primary school antara 6 sampai 8 tahun. Tujuan PAUD adalah untuk menyiapkan anak ke jenjang akademis dan menciptakan anak yang berkualitas. Ada yang lebih banyak mengajarkan tentang agama, seperti pesantren anak soleh Baitul Quran yang terdapat di Gontor, Jawa Timur. Pesantren modern ini khusus untuk anak-anak dan berlandaskan Al-Quran. Sebagai orang tua, sebaiknya mulai pintar dan selektif memilih pendidikan untuk anaknya. Pendidikan pada masa tumbuh kembang itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak. Agama adalah pendidikan penting untuk anak. Sejak dini, sebaiknya orang tua mulai mengenalkan tentang Islam kepada anak. Insya Allah, agama akan menuntun mereka ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pendidikan dalam keluarga adalah yang terpenting dibanding semua jenis pendidikan dimanapun. Karena pada usia di bawah 5 tahun, anak akan lebih banyak menghabiskan waktu mereka di antara keluarga. Didikan yang tepat, ditambah bakat dari si anak sendiri tidak jarang membuahkan prestasi yang luar biasa. Beberapa anak berprestasi di seluruh dunia ini tercatat dan sangat membanggakan orang tuanya. Seperti Syed Hussein Toba Tobai. Anak yang berasal dari keluarga sederhana Iran ini pada usia 5 tahun dapat menghafal Al-Quran beserta terjemahannya. Bahkan ia mampu menghubungkan satu ayat dengan ayat lain dan menafsirkannya. Karena peristiwa itu, pada usia 7 tahun ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Hijaz College Islamic University di Inggris. Masya Allah. Ternyata didikan dari ayah dan ibunya sangat mempengaruhi prestasinya ini. Ayah dan ibunya selalu membacakan Al-Quran mulai dari di dalam kandungan sampai lahir. Syed juga hidup di lingkungan keluarga yang pecinta Al-Quran. Ada lagi anak ajaib dari Aljazair bernama Abdurrahman Farih. Pada usianya yang baru 3 tahun, bocah lucu ini mampu melantunkan ayat suci Al-Quran. Bahkan ia menghafal 30 juz Al-Quran. Hafalan Abdurrahman Farih ini diperoleh secara otodidak melalui siaran TV lokal yang dilihatnya sejak lahir. Ada lagi bocah jenius dari India, Akrit Jaswal. Seorang anak usia 7 tahun yang mampu melakukan pembedahan pada tangan seorang gadis. Tangan gadis itu terbakar sampai jemarinya tidak dapat membuka. Setelah dioperasi, tangannya dapat dibuka kembali seperti semula. Anak terpandai di dunia ini tercatat sebagai dokter paling muda di dunia. Bahkan ia diterima di universitas di usianya yang ke-11. Untuk dunia seni, ada balita yang bernama Cleopatra Stratan. Bocah cantik ini pada umur 3 tahun sudah mendapat gaji 1.000 euro untuk satu lagu yang dinyanyikannya. Ia tercatat sebagai artis cilik yang tampil di atas panggung dengan ribuan penggemar. Ia juga menerima penghargaan dari MTV Award untuk kategori artis termuda yang mencetak hits peringkat pertama. Tetapi tidak semua anak dilahirkan mempunyai bakat istimewa. Ada juga anak dengan penanganan khusus karena berbeda dari anak pada umumnya. Biasanya disebut anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu yang menunjukkan ketidakmampuan secara mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra atau cacat penglihatan, tunarungu atau cacat pendengaran, tunagrahita atau individu yang IQ-nya di bawah rata-rata dan tidak mampu beradaptasi perilaku orang pada umumnya, tunadaksa atau cacat fisik, tunalaras atau individu yang mengalami hambatan dalam mengontrol emosi dan biasanya berperilaku menyimpang dari aturan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku. Kesulitan belajar ini bukan dikategorikan anak malas atau bodoh, tetapi anak yang mengalami kesulitan berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara.
Faktor penyebabnya adalah karena adanya gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis. Anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki IQ rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Gangguan perilaku yang terjadi bermacam-macam. Misalnya saja imajinatif atau selalu berhayal. Kadang-kadang pembicaraannya tidak terkontrol dan sering menjurus ke hal yang tidak nyata. Gangguan perkembangan pada anak yang sering diperbincangkan adalah autisme. Autisme adalah kondisi yang dialami anak sejak lahir atau pada masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Penyebabnya bisa karena faktor internal atau genetik dan eksternal atau pengaruh lingkungan di sekitarnya ketika anak masih dalam kandungan sampai masa tumbuh kembang. Bagaimanapun kondisi buah hati kita, mereka adalah anugerah yang wajib dijaga. Mereka adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak juga anak berkebutuhan khusus yang mampu berprestasi layaknya anak pada umumnya. Contohnya adalah Alexis Weinman. Gadis cantik asal Montana ini mengidap autis, tetapi ia adalah salah satu kontestan ajang kompetisi Miss Amerika yang artinya orang autis pun bisa hidup layaknya orang pada umumnya. Indonesia juga punya beberapa, seperti Anki Adistia. Perempuan cantik ini keterbatasan pendengaran, tapi lihatlah keterbatasannya dialihkan menjadi energi yang positif dengan karya. Sehingga ia meluncurkan buku tunarungu menembus batas. Anak-anak adalah calon khalifah masa depan. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita juga akan menuai kebaikan. Apalagi sekarang banyak lembaga pendidikan untuk anak-anak, baik pendidikan formal maupun non-formal. Banyak pihak yang sudah peduli terhadap masalah ini. Karena dengan cinta, anak-anak akan tumbuh sempurna. Dan kita, para orang tua, pasti bisa memberikan cinta. Barakallahu fikum. Nah pemirsa, demikian Hasanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Hasanah setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.